Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miniati Alur. Di sini saya ingin memaparkan sedikit pemahaman saya terkait dengan komunikasi bisnis. Komunikasi itu sendiri berasal dari bahasa Latin communicatio, yang artinya membuat sama. Dalam bahasa Inggris juga asal kata dari bahasa Inggris communication, yang artinya suatu pertukaran informasi, konsep, ide maupun gagasan antara dua orang atau lebih. Namun di samping ini, jika kita mengartikan komunikasi secara sederhananya, maka proses pertukaran informasi yang dilakukan antara komunikator dengan komunikan. Nah, komunikasi juga adapun arti komunikasi secara luas, yaitu proses saling menukarkan informasi antara individu, baik individu sama individu maupun kelompok sama kelompok maupun kelompok sama individu, yang menggunakan bahasa yang lazim, baik dengan sinyal-sinyal, simbol-simbol ataupun tindakan, bahkan verbal dalam bentuk kata-kata ataupun kalimat yang telah diungkapkan. Berbicara tentang komunikasi, mungkin di dalam komunikasi sendiri ada unsur-unsur penting yang terdapat dalam komunikasi itu sendiri. Ada beberapa unsur dalam komunikasi. Yang pertama itu adalah komunikasi. Ada beberapa unsur-unsur dalam komunikasi itu sendiri, mungkin ada 5 unsur. Yang pertama itu adalah komunikator. Unsur yang pertama, komunikator ini adalah seseorang yang menyampaikan informasi. Itu disebut sebagai komunikator. Yang kedua adalah message atau pesan. Pesan ini maksudnya ialah ketika seorang komunikator itu ingin menyampaikan komunikasi kepada komunikan, maka pesan ataupun hal yang ingin disampaikan itu apa gitu, sehingga ini bisa dikatakan sebagai pesan. Pesan itu adalah isi yang disampaikan dalam komunikasi tersebut. Dan yang ketiga adalah channel. Channel ini kita bisa artikan sebagai media, juga bisa sebagai metode, bisa sebagai cara, bisa sebagai sarana ataupun saluran untuk membantu seorang komunikator itu dalam proses penyampaian informasinya. Contohnya bisa kalau komunikasi secara langsung itu bisa channel ataupun media yang digunakan itu mungkin alat tulis, spidol maupun papan tulis. Kalau contoh dalam hal komunikasi lain, misalnya dalam YouTube sendiri itu kan channel ataupun saluran ataupun media yang digunakan itu adalah media elektronik, yang contohnya sebagai YouTube, seperti YouTube dan lain sebagainya. Dan yang keempat adalah komunikan. Dan unsur komunikasi yang keempat ini, komunikan ini adalah orang yang menerima pesan. Ini bisa kita artikan sebagai, kalau dalam acara-acara luas ataupun acara-acara besar seperti itu, kita bisa mengartikan audiens ataupun hadirin peserta, yang mana mereka itu menghadiri acara tersebut dan sedang mendengar proses informasi yang disampaikan oleh seorang komunikator. Dan yang kelima adalah feedback. Feedback di sini mempunyai arti umpan balik ataupun efek gitu. Nah, feedback di sini yang saya dapatkan sendiri dari pembelajaran yang dijelaskan oleh ibu dosen saya sendiri, itu ada 2 feedback terdapat dalam komunikasi itu sendiri. Yang pertama itu bisa feedback secara positif. Yang kedua itu feedback itu bisa negatif. Tergantung sejauh mana seorang komunikator itu bisa menyampaikan pesan ataupun informasi itu dengan baik. Yang pertama itu, feedback yang pertama itu biasa disebut dengan zero feedback atau tidak dapat dimengerti, atau bisa kita artikan sebagai feedback yang negatif.
Yang mana di sini seorang komunikator itu ketika menyampaikan pesan kepada komunikan, tetapi seorang komunikan ini tidak memahami apa yang disampaikan oleh seorang komunikator, sehingga efek yang didapatkan oleh seorang komunikan itu negatif, dalam kutip tidak memahami atau tidak memahami hal-hal yang disampaikan. Yang kedua itu positif feedback. Ini kita bisa mengartikan bahwa feedback positif. Di sini yang saya paham itu audiens ataupun seorang komunikan ini dia bisa menangkap ataupun dia bisa memahami apa yang disampaikan oleh seorang komunikator, sehingga terjalinlah reaksi timbal balik, dialog timbal balik. Dia bisa mengajukan pertanyaan, dia bisa menanyakan, dia bisa berargumentasi atau dia bisa menanyakan pertanyaan sesuai dengan apa yang disampaikan komunikator. Di sini kita bisa mengartikan bahwa feedback positif ini dia bisa memahami pesan yang disampaikan oleh komunikator. Nah, mungkin juga saya sedikit menjelaskan lagi yang seingat saya terkait dengan penjelasan dari Ibu sendiri. Dalam komunikasi itu, seorang komunikator itu ketika menyampaikan informasi, maka dia itu harus menguasai. Dia itu harus menguasai apa saja yang terdapat dalam komunikasi, sehingga untuk mengantisipasi terjadinya kesalahan itu dalam artian bahwa terjadinya ketidakpemahaman dari komunikan ataupun audiens. Sehingga hal-hal yang perlu menurut saya sehingga hal-hal yang perlu diperhatikan oleh seorang komunikator adalah ketika dia ingin menyampaikan informasi, maka dia itu harus memperhatikan situasi, kondisi dan waktu dalam situasi tersebut. Contohnya misalnya dalam proses penyampaian informasi oleh seorang komunikator, dia itu harus melihat situasi yang ada di tempat itu sendiri. Apakah dalam konteks itu, dalam acara tersebut misalnya audiens ataupun komunikan itu seorang masyarakat biasa kah, seorang anak-anak di bawah umur kah, ataupun seorang mahasiswa. Tentu itu perlu diperhatikan oleh seorang komunikator. Untuk apa? Untuk mengantisipasi terjadinya kesalahpahaman tadi, sehingga seorang komunikator itu bisa menyesuaikan diri terhadap situasi yang ada. Misalnya kalau seorang hadirin yang ada pada acara tersebut misalnya mahasiswa, secara garis besarnya yang lebih mendominasi itu seorang mahasiswa. Berarti seorang komunikator itu bisa menggunakan bahasa-bahasa mahasiswa ataupun bahasa-bahasa ilmiah yang sekiranya itu pun dapat dipahami oleh mahasiswa. Namun berbeda lagi jika di tempat itu ada lebih banyaknya masyarakat biasa yang mereka tidak memahami juga, cuman mereka kurang memahami bahasa-bahasa ilmiah, sehingga hal ini perlu dikontekskan. Dia harus menyesuaikan bahasa mana yang pas dan bahasa mana yang mudah dimengerti oleh masyarakat atau halayak di tempat itu sendiri. Dan selanjutnya mungkin kalau berbicara tentang komunikasi sendiri, jenis-jenis komunikasi sendiri yang saya ingat itu mungkin ada 2. Yang pertama itu ditinjau dari jenis-jenis komunikasi internal dan komunikasi eksternal. Komunikasi internal ini komunikasi yang terjadi dalam suatu organisasi, entitas maupun perusahaan, bisa jadi. Di sini komunikasi internal di sini ada 2 bagian, ada 2 macam lagi, yaitu komunikasi vertikal sama komunikasi horizontal. Nah, komunikasi vertikal ini sendiri adalah salah satu bentuk komunikasi di dalam suatu organisasi maupun perusahaan yang mana prosedur dari komunikasinya itu dari atasan ke bawahan. Contohnya
seorang manajer menyampaikan komunikasi kepada bawahannya atau menginstruksi seorang bawahan untuk melaksanakan tugas yang diberikan oleh seorang manajer tersebut. Dan yang kedua adalah komunikasi horizontal. Nah, komunikasi horizontal ini yang saya pahami dalam suatu organisasi ataupun perusahaan itu komunikasi yang mempunyai kesejajaran. Contohnya sejajar gitu. Jadi komunikasi horizontal ini misalnya kalau dalam suatu perusahaan ataupun organisasi, komunikasi yang dilakukan antara seorang karyawan dengan karyawan, bawahan dengan bawahannya. Sehingga ini disebut sebagai komunikasi horizontal. Dan yang jenis komunikasi yang kedua yang saya ingat itu adalah jenis komunikasi eksternal. Nah, komunikasi eksternal ini adalah komunikasi yang dilakukan oleh para pegawai ataupun para manajer, para pegawai, para pekerja di dalam suatu perusahaan itu sendiri dengan orang-orang yang di luar perusahaan atau tanda kutip orang-orang yang tidak bekerja di dalam perusahaan itu sendiri, tetapi mempunyai hubungan keterikatan. Contoh dari komunikasi eksternal ini sendiri, misalnya seorang pegawai dalam perusahaan melakukan komunikasi dengan masyarakat di sekeliling perusahaan itu. Misalnya mungkin mengajak kerjasama dengan masyarakat ataupun memberikan bantuan kepada masyarakat dan lain sebagainya. Sehingga kenapa penting, pasti ada pertanyaan kenapa penting komunikasi eksternal ini dilakukan, karena yang mana kita tahu bahwasanya tujuan dari komunikasi itu adalah menyampaikan informasi. Kemudian sesudah menyampaikan informasi, harapannya dari komunikator itu adalah komunikasi yang sudah disampaikan itu semoga bisa diterima ataupun bisa dipahami oleh komunikan atau orang yang mendengar, audiens yang mendengar informasi tersebut. Sehingga mengapa penting komunikasi eksternal ini perlu dilakukan dengan di luar masyarakat, yang di luar perusahaan, karena mungkin ini salah satu cara untuk menjalin hubungan baik, membangun hubungan baik ataupun loyalitas kepada masyarakat, membangun kepercayaan dengan masyarakat, sehingga tujuan maupun visi dari perusahaan itu mudah tercapai, mudah didapatkan karena sudah ada kepercayaan dan dorongan ataupun loyalitas dari masyarakat, antara pihak masyarakat dengan pihak perusahaan. Terus dalam komunikasi bisnis ini sendiri ada 3 tujuan dari komunikasi bisnis yang saya ingat. Penjelasan dari Ibu kemarin itu adalah tujuan dari komunikasi bisnis itu adalah 1, menyampaikan informasi. Jadi tujuan yang pertama itu sekedar menyampaikan informasi yang ingin dia sampaikan. Dan yang kedua adalah persuasi. Nah, tujuan dari komunikasi yang kedua ini adalah persuasi.